Setiap kali mendengar kata limbah radioaktif, banyak orang langsung membayangkan drum berbahaya yang dibuang sembarangan dan mengancam kehidupan. Tapi sebenarnya, limbah radioaktif tidak dibuang begitu saja. Pertanyaannya, kemana sebenarnya limbah radioaktif itu pergi? Pertama, kita perlu tahu bahwa tidak semua limbah radioaktif itu sama, ada limbah tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Limbah tingkat rendah berasal dari rumah sakit, laboratorium, dan industri, seperti sarung tangan, pakaian pelindung, atau alat medis bekas. Limbah jenis ini radioaktivitasnya rendah dan umurnya relatif pendek. Limbah tingkat menengah biasanya berasal dari komponen reaktor nuklir, filter atau lumpur hasil pengolahan, sementara yang paling berbahaya adalah limbah tingkat tinggi, terutama bahan bakar nuklir bekas dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah ini sangat radioaktif dan bisa tetap berbahaya selama ribuan hingga ratusan ribu tahun. Untuk limbah tingkat rendah, penanganannya relatif sederhana. Limbah ini dipadatkan, dikemas dalam drum khusus, lalu disimpan di fasilitas penyimpanan dangkal yang dirancang agar aman dari air tanah dan aktivitas manusia. Limbah tingkat menengah membutuhkan perlakuan lebih serius. Biasanya, limbah ini dicampur dengan semen atau bahan khusus untuk mengunci partikel radioaktifnya, kemudian disimpan di fasilitas bawah tanah dengan pengawasan ketat. Lalu bagaimana dengan limbah tingkat tinggi? Inilah bagian yang paling sering memicu perdebatan. Limbah tingkat tinggi biasanya disimpan sementara di kolam pendingin, berisi air selama beberapa tahun. Air ini berfungsi ganda, mendinginkan panas sisa dan menahan radiasi. Setelah itu, limbah dipindahkan ke penyimpanan kering dalam tabung baja dan beton yang sangat tebal. Dalam jangka panjang, banyak negara merencanakan penyimpanan limbah radioaktif di dalam formasi geologi yang sangat stabil, jauh di bawah permukaan tanah. Lokasinya dipilih di daerah yang minim gempa, jauh dari air tanah, dan diperkirakan aman selama puluhan ribu tahun. Artinya, limbah ini tidak dihilangkan, tapi diisolasi dari manusia dan lingkungan. Menariknya, sebagian limbah nuklir sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Beberapa negara melakukan daur ulang bahan bakar nuklir untuk mengambil kembali material yang masih bisa digunakan. Namun, proses ini mahal dan berisiko, sehingga tidak semua negara melakukannya. Jadi, limbah radioaktif tidak pernah benar-benar hilang. Ia disimpan, dikunci, dan dijaga agar tidak membahayakan kehidupan. Tantangan terbesarnya bukan hanya teknologi, tapi juga tanggung jawab jangka panjang. Karena limbah ini bisa bertahan lebih lama dari usia peradaban manusia itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kemana limbah radioaktif pergi, tapi apakah manusia siap menjaga sesuatu yang akan tetap berbahaya jauh setelah kita semua tiada?